Ada banyak kejadian yang terjadi selama seminggu ini. Dan beberapa kejadian tersebut bahkan membuat heboh jagat dunia maya dan menuai berbagai macam tanggapan dari warganet. Mulai dari hal mengejutkan akibat membuang sampah sembarangan penemuan ranjau paku viral, dan masih banyak lagi. Kali ini kita bakalan rangkum kejadian-kejadian tersebut di Viral of the Week. Inilah keberhasilan seorang pria yang berprofesi sebagai driver ojol yang mampu menemukan ranjau paku di jalur Cipinang, Kalimalang dari Jembatan Hitam sampai arah Halim. Terlihat driver ojol itu berhasil menemukan banyak sekali ranjau paku yang tersebar di sepanjang jalur tersebut. Dan saat video ini viral, banyak warganet yang sangat memuji aksi si driver ojol yang rela dan mau meluangkan waktunya demi menemukan ranjau paku. Assalamualaikum. Seperti biasa, operasi ranjau paku dari Cipinang Mall, hasilnya lumayan banyak ya. Dari Jembatan Hitam Mall Cipinang ada ke Komplek Halim, ada bekas pilokan, tanda panah, tambal ya. Dan para warganet juga langsung membandingkan jasa atau apa yang dilakukan oleh driver ojol itu dengan beberapa video berikut ini. Para warganet mengatakan kalau apa yang dilakukan oleh driver ojol tersebut jauh lebih banyak manfaatnya untuk masyarakat ketimbang yang terlihat dalam video yang satu ini. Yang pertama, ada dua anggota Satpol PP yang diduga melakukan aksi mengatur lalu lintas. Namun hanya beberapa detik saja setelah direkam oleh rekannya, mereka langsung pergi dan tak mengatur lalu lintas kembali. Kayaknya Satpol PP yang ngatur-ngatur itu sama temannya. Ngatur di video, katanya parkir di sini selesai, pulang dah. Nah, selesai kan, pulang dah. Kemudian para warganet juga membandingkan dengan momen berikut ini, di mana Ketua DPRD Garut yang bertindak kurang pantas saat menanggapi aksi demo para guru honorer. Alih-alih mau berhenti dan mendengarkan apa yang dibicarakan para guru honorer yang berdemo, Ibu Ketua DPRD Garut yang terhormat tersebut malah mengatakan kepada seorang guru yang berdemo untuk menangis saja yang bagus di sana. Ibu kita baik-baik, Ibu kita baik-baik loh, Bu. Kita nggak mau. Kok bahasanya gitu, Bu? Itu bahasa jaga. Ibu kita baik-baik loh, Bu. Kita minta dari Ibu. Kita nggak mau ada apa-apa. Kita minta baik-baik, Bu. Kita minta baik-baik. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Nangis cing sae senang. Dan setelah itu muncul video klarifikasi dari ibu-ibu terhormat tersebut. Dan selaku Ketua DPRD tidak ada niatan ya untuk merendahkan atau mengecilkan para honorer. Itu semuanya anak saya. Hanya mungkin kemarin itu agak spontanitas ya, lagi itu nangis gulung-gulung. Pas saya keluar, saya tadinya mau pulang ya jam 5. Nah, itu mobil di nak kata saya itu udah tidak maju-maju, turun lagi. Ibu abi mah hayang curik Ibu. Hari Ibu secara spontan juga ya, jadi nggak dengan hati ya kata saya nangisnya yang ini yang nangis anu saya gitu dapan itu nangis gitu kan gitu maksudnya. Jadi bukan harus nangis, bukan, tidak ada niatan itu untuk begitu kepada anak ya. Kenapa saya juga di sana ingin semua juga diangkat ya, ingin itu P3K-nya hanya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang kita itu hanya menerima aspirasi dan ke Pak Sekda kan ya, ke pemerintah daerah kan. Dan yang terakhir, para warganet membandingkan betapa berjasanya aksi yang dilakukan oleh si driver ojol dengan video Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mengeluarkan pernyataan di mana harga telur di pasar kota Cilegon sangat terlalu murah dan Zulhas sangat khawatir dengan nasib peternak.
Lihat sendiri, dengan sendiri, telur terlalu murah ya. Telur terlalu murah 27.000. Itu saya beli tadi 5 kilo ya. Ya, 5 kilo. 27.000 itu terlalu murah, itu bisa tutup anunya petelurnya ya. Ayam juga di sini ternyata murah, 38.000 satu ekor, 1 kiloan itu. Ya, mestinya di atas 40 lah gitu. Kalau di atas 40, ini kan masih pagi. Nanti siang tambah murah lagi. Pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mengatakan kalau harga telur terlampau sangat murah. Hal itu memang bisa dibenarkan jika dalam kasus ini merujuk dengan gaji yang diterima Bapak Menteri Perdagangan yang terhormat tersebut. Dilansir dari laman Detik tahun 2022, di mana tunjangan dan gaji menteri sendiri sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang gaji pokok pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara, serta uang kehormatan anggota lembaga tertinggi negara dan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001. Sesuai Kepres ini, Menteri Negara menerima tunjangan sebesar 13,6 juta rupiah setiap bulannya. Sedangkan gaji pokok para menteri sebesar lebih dari 5 juta rupiah. Dan jika ditotal, gaji dan tunjangan yang diterima menteri sebesar lebih dari 18,6 juta rupiah per bulan. Selain nilai tersebut, menteri juga mendapatkan sejumlah fasilitas negara lainnya. Gaji dan tunjangan yang diterima itu belum termasuk untuk dana operasional, hingga kinerja dan protokoler. Bahkan ada dana taktis menteri yang menurut beberapa mantan pejabat bisa mencapai 100-150 juta rupiah. Jadi dengan data tersebut, ketika Bapak Zulkifli Hasan mengatakan kalau harga telur itu sangat murah, tentunya kita sebagai warga negara bisa memahami perkataan tersebut. Lihat sendiri, dengan sendiri, telur terlalu murah ya. Telur terlalu murah 27.000. Itu saya beli tadi 5 kilo ya. Ya, 5 kilo. 27.000 itu terlalu murah, itu bisa tutup anunya petelurnya ya. Ayam juga di sini ternyata murah, 38.000 satu ekor, 1 kiloan itu. Ya, mestinya di atas 40 lah gitu. Kalau di atas 40, ini kan masih pagi. Seorang warga yang tertangkap buang sampah sembarangan menerima sanksi sosial dari masyarakat setempat. Meski sudah ada spanduk peringatan, masih saja ditemukan sampah yang dibuang sembarangan. Saat memeriksa kantong plastik sampah tersebut, warga menemukan alamat penerima paket online di dalamnya. Para warga langsung mendatangi rumah pelaku dan mengembalikan sampah tersebut. Umpamanya cari gua abdi, cari gua ibu tenampi meren nya ieu sanksi sosial, Bu. Sampai sampah ibu wae sanksi sosial ieu mah dados di peringati dirinya kan buang sampah di dieu sanksi sosial seperti ieu. Kamu teh tiasa maca berarti sakola. Gue saya tahan, jangan mau hiji deui, jangan mau hiji deui paket hiji deui. Orang lain, Bu. Siapunya? Wayana, Bu. Upami Dana 5 juta, Bu, dana. Tuh upami dana Bu 5 juta. Saya ada. Eta aya. Bagi dua. Karena tak kuasa menahan rasa ingin buang air kecil, seorang pria terpaksa buang air kecil di pagar gang. Seorang warga yang melihat hal itu lantas menegur dan pelaku sempat meminta maaf sebelum pergi. Namun ketika pelaku yang berada di sebuah warung kopi di daerah Cipadu, Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan yang tak jauh dari lokasi buang air kecil tadi, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengeroyok pelaku hingga pelaku mengalami luka-luka. Dan pelaku yang akhirnya menjadi korban pengeroyokan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Itu tadi kumpulan kejadian di Viral of the Week. Dan terima kasih sudah nonton video kita, jangan lupa subscribe.